Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Najwa Arini dengan NPM 2303050050. Dosen pengampu doktorasi di Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. 1. Sebutkan dan jelaskan. Jadi, jenis-jenis bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, non alam, dan sosial. Bencana alam itu berupa gunung meletus, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, banjir. Untuk bencana non alam itu berupa wabah penyakit, epidemi. Untuk bencana sosial itu berupa kerusakan, konflik antar kelompok, dan terorisme. Nomor 2, bahaya itu adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan. Terus untuk kerentanan itu adalah kondisi yang menyebabkan individu atau masyarakat itu mudah terdampak oleh suatu bencana. Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, hubungan dari ketiganya adalah jika bahaya dan kerentanan itu besar, maka resikonya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika kapasitasnya besar atau tinggi, maka resikonya akan bisa dikecilkan atau turun. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu wilayah Indonesia yang berpotensi gempa bumi dan tsunami, yaitu ada Aceh, ada Sumatera Barat, Padang, terus Lampung, ada Kalimantan, ada Sulawesi, Jawa, Bali, NTT, NTB. Selanjutnya, Indonesia terletak di kawasan cincin api Pasifik, yang mana dengan kondisi Indonesia terletak di cincin api Pasifik itu banyak sekali gunung-gunung berapi yang masih aktif. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng tektonik, yaitu ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Terus dengan kondisi geografi tersebut menyebabkan Indonesia itu mudah terdampak oleh bencana banjir, terus tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Soal nomor 5, perbedaan struktural dan non-struktural serta contohnya. Struktural itu upaya yang dilakukan melalui pembangunan fisik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman gempa. Contohnya itu seperti bangunan tahan gempa, jembatan, terus tanggul tahan banjir, terus ada evakuasi sementara dan ada tempat evakuasi sementara. Untuk non-struktural adalah upaya yang dilakukan dengan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat. Contohnya seperti sosialisasi, terus pelatihan kebencanaan, simulasi, dan penyusunan peta risiko. Selanjutnya, soal nomor 6, jika di SD PPL saya belum memiliki sekolah siaga bencana, maka saya akan mengajak kepala sekolah serta guru dan warga sekolah untuk membangun program kesiapsiagaan bencana. Nah, langkah yang dapat dilakukan itu dengan membuat jalur evakuasi, terus mengadakan simulasi bencana secara rutin, dan sebagai inovasinya, kearifan lokalnya, saya akan mengajak masyarakat tokoh setempat untuk mengenalkan tanda-tanda alam itu seperti apa, dan menanamkan budaya gotong royong dalam kegiatan simulasi kebencanaan. Yang soal nomor 7, dampak psikologisnya itu berupa anak cemas, sedih, kehilangan rasa aman, sulit berkonsentrasi, stres. Untuk gejalanya ada anak menangis, terus ada menarik diri dari teman, takut ketika ditinggal orang tua, terus mimpi buruk,
dan sulit untuk belajar berkonsentrasi. Terus soal nomor 8, tahap operasional konkret, bagaimana menghubungkan strategi trauma healing. Nah, jadi anak itu berupa di tahap operasional konkret, yang mana anak itu lebih suka melakukan sesuatu itu dengan aktivitas langsung, aktivitas nyata. Oleh karena itu, dengan strategi bermain ini, itu bermain cerita dan menggambar itu sangat efektif. Sebagai contoh, melalui bermain itu anak akan menghilangkan rasa ketidaknyamanan dia, rasa takut dia, karena dia asik bermain tersebut. Dia akan melupakan, dia akan kemudian lebih memuncul kepercayaan diri lagi, dia akan merasa nyaman. Selanjutnya, dengan dia bercerita, dia akan membagi pengalaman yang dia rasakan, perasaan yang dia rasakan seperti apa. Terus dengan menggambar, dia akan meluapkan emosinya ke dalam gambaran tersebut, karena tidak semua siswa itu meluapkan emosinya itu dengan kata-kata. Selanjutnya, nomor 9, konsep ketangguhan masyarakat dapat diwujudkan melalui peran sekolah sebagai pusat edukasi bencana. Jadi, ketangguhan masyarakat itu dapat diwujudkan melalui peran sekolah pusat kebencanaan itu dengan memberikan sebuah pengetahuan, keterampilan, sikap, kesiapsiagaan kepada siswa. Nah, sekolah juga dapat mengintegrasikan mitigasi bencana itu dengan cara mengadakan simulasi secara rutin dan membangun sekolah siaga bencana, yaitu SSB. Kemudian juga sekolah juga dapat bekerja sama dengan BPDB, terus dengan PMI, terus dengan masyarakat setempat. Selanjutnya soal nomor 10, strategi inovatif yang di luar metode ceramah biasa. Saya akan menggunakan metode PJBL, yaitu Problem Based Learning, yang mana siswa nanti akan membuat jalur peta evakuasi, terus juga ada poster mitigasi. Nah, sebelum itu siswa akan diajak untuk simulasi kebencanaan secara langsung agar mereka bisa merasakan. Nomor 11, apakah CP fase B dan fase C itu sudah memuat esensi pendidikan mitigasi bencana? Menurut saya, fase B maupun fase C itu sudah mulai mempresentasikan mitigasi bencana ke dalam pembelajaran, karena siswa kan mempelajari tentang lingkungan, terus perubahan alam, dan juga cara menjaga kelestarian alamnya. Namun, untuk materi kebencanaan itu belum diterapkannya, belum spesifik ke dalam pembelajaran. Maka dari itu, guru perlu menerapkannya ke dalam mata pelajaran, misal melalui evakuasi, studi kasus, dan proyek sederhana. Selanjutnya, skenario gempa bumi atau banjir selama 15 menit. Saya dengan menggunakan model, metode, dan media yang dipilih, saya akan memilih gempa bumi dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, kemudian metodenya dengan simulasi dan diskusi kelompok. Medianya saya akan menggunakan video. Kegiatan dimulai dengan guru menampilkan video singkat tentang kebencanaan, tentang gempa bumi. Kemudian guru memberikan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa saat kita berada di lingkungan sekolah, saat kita berada di dalam kelas. Nah, kemudian siswa akan disuruh untuk berdiskusi dengan temannya mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Setelah itu, siswa akan melakukan simulasi, yaitu drop, cover, and hold on. Kemudian praktik sederhana.
di kelas dan kemudian ditutup dengan refleksi dan penguatan materi oleh guru. Alasan saya kenapa saya memilih model, metode dan media tersebut karena model PBL itu membantu siswa untuk berpikir kritis, terus memecahkan suatu masalah yang dia hadapi. Terus selain itu juga dengan metode ceramah dan simulasi mereka bisa merasakan secara langsung. Dengan media pembelajaran juga mereka kan suka yang konkret, jadinya mereka ada gambaran gitu. Selanjutnya soal nomor 13, bagaimana menganalisis isu perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana dan bagaimana cara mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam pembelajaran SD. Perubahan iklim itu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, terus cuaca ekstrim. Nah, hal itu terjadi itu karena perubahan pola curah hujan, terus kenaikan suhu bumi dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, pemahaman tersebut itu dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran, yaitu lebih ke mata pelajaran IPAS dengan melalui diskusi, studi kasus, terus proyek peduli lingkungan, terus kegiatan menanam pohon. Nah, dengan begitu itu siswa tidak hanya memahami bagaimana konsep perubahan iklim, tapi juga memiliki sikap peduli terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebencanaan. Soal nomor terakhir 14, saat tantangan terbesar itu dalam membangun literasi kebencanaan itu di era digital. Sekarang banyaknya informasi berita hoax yang tersebar di mana-mana, yang mana tidak semua siswa itu dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, yang hoax. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita harus memberitahu nih, mengajarkan informasi yang valid itu seperti ini, informasi yang hoax itu seperti ini. Informasi yang valid misal dari berita, terus dari BMKG atau BNPB, terus juga dengan berita-berita yang ada di TV atau di koran, majalah seperti itu. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua di rumah dalam memberikan edukasi di rumah tentang pengetahuan, agar pengetahuan yang diberikan di sekolah itu tidak hanya diberikan di sekolah saja, tetapi di rumah juga dapat diterapkan secara berkelanjutan sadar kebencanaan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.